Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah Satrio Wicaksono. Oh, kisah dari Mas Untung Prasetyo yang semakin menarik untuk disimak teman-teman ya. Dan ini sudah masuk ke part 3 di season kedua ini, yang rencananya akan ada 4 part ya teman-teman ya di season kedua ini, dan pastinya seru banget. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke dalam kisahnya. Kisah pemilik Ajian Guntur Wulu dan Ajian Sirop Pawening. Kisah Satrio Wicaksono. Sampean ini bagaimana Toki? Saya panggil-panggil tapi sampean malah gak datang-datang, ujar Satrio dengan wajah yang kesal. Untungnya aja di saat genting itu ada yang Adiwilaga. Kalau dia hendak datang, tamat riwayat Kuki, imbus Satrio yang membuat sosok Wirya Sagara terdiam. Kau masuk ke tempat yang sangat sulit aku jangkau, Satrio. Aku sudah mencoba menggunakan seluruh kemampuanku, tapi dinding penghalang di tempatmu berada itu sangat kuat, balas Wirya Sagara dengan tenang. Aneh, padahal saat itu aku hanya ingin mencari jejak batu mustika yang menjadi sumber malapetaka itu, Ki. Tapi entah mengapa, aku malah masuk di alam gaib yang ternyata perwujudan astral dari batu mustika tersebut, ujar Satrio menjelaskan lagi. Lain kali, kau harus berhati-hati dalam menggunakan kemampuanmu untuk menembus ruang dan waktu serta menembus dimensi lain, Satrio, balas Wirya Sagara menasihati. Entahlah Ki, aku juga bingung bagaimana cara untuk mengendalikan kekuatanku ini dengan baik. Aku sekolah hanya berjalan mengikutinya tanpa bisa mengalahkannya, ujar Satrio dengan wajah yang terlihat datar. Suatu saat nanti aku yakin, jika kau mampu menggunakan seluruh kekuatanmu itu dengan baik, Satrio. Dan menurutku, sepertinya kau bukan terbawa arus dari kekuatan baru itu, tapi para leluhurmu lah yang membawamu ke sana untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus kau lakukan, balas Wirya Sagara yang meyakini apa yang terjadi pada Satrio bukanlah sebuah kebetulan semata. Sepertinya memang begitu, Ki. Karena menurut apa yang aku pahami, semua permasalahan yang dulu dihadapi oleh mendiang ayahku berasal dari batu mustika itu, bukan dari harta karun yang terkubur di makam kerajaan kuno itu, ujar Satrio yang perlahan telah mengetahui tentang sebuah kebenaran. Jadi tugasku itu adalah bukan untuk membalas kematian ayahku, Ki, tapi untuk mengambil kembali batu mustika yang dulu pernah dijaganya, imbus Satrio lagi dengan mantap. Namun, yang terpenting saat ini adalah kau harus menguasai ilmu-ilmu ajian yang memungkinkan kau menyerang musuh-musuh tanpa menggunakan serangan langsung, Satrio. Sama halnya dengan ajian yang digunakan untuk bertahan, kau tidak harus menghindari serangan tak kasat mata dari musuh-musuhmu, ujar Wirya Sagara menjelaskan. Setelah berkomunikasi langsung dengan sosok Wirya Sagara, Satrio pun memilih untuk kembali ke rumah Bajogo. Udara malam di tengah hutan yang ada di pinggiran desa itu membuat Satrio mulai merasakan kantuk yang sangat hebat, dan untuk mencoba ilmu-ilmu bela diri yang telah dipelajarinya, Satrio pun langsung melesat dari satu dahan pohon besar ke dahan yang lainnya dengan ilmu meringankan tubuh yang diajarkan oleh Wirya Sagara. Perjalanan menuju rumah Bajogo pun terasa lebih cepat dengan ilmu meringankan tubuh yang kini semakin dikuasai oleh Satrio. Tubuhnya melesat begitu ringan, hampir tanpa suara. Namun ketika hampir dia tiba di rumah Bajogo, tiba-tiba saja Satrio merasakan kehadiran sesuatu yang ganjil. Dia pun berhenti di salah satu cabang pohon besar dan mengamati keadaan sekitar. Setelah memperhatikan dengan seksama, keadaan terasa terlalu sulit
sunyi untuk ukuran hutan pada malam hari. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin yang bisa membawa nyanyian malam. Seakan suasana di tempatnya berada berubah dengan seketika. Dalam keheningan malam itu, Satrio mulai memejamkan mata dan mencoba merasakan getaran energi di sekelilingnya. Tidak lama berselang, bulu kuduknya berdiri. Dia merasa ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan dan menyelinap dengan kecepatan yang tidak biasa. Satrio bersiap, mengatur nafas, dan langsung mengalirkan tenaga dalam ke seluruh tubuhnya. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba saja dari arah kanannya sebuah bayangan hitam melesat dengan kecepatan luar biasa dan langsung menyerangnya tanpa peringatan. Dengan refleks yang sudah terasa, Satrio melompat ke arah belakang, menghindari serangan itu dengan mudah. Matanya tajam menatap sosok yang kini berdiri di depannya. Seorang pria berbaju serba hitam dengan sorot mata yang tajam dan penuh kebencian. "Maaf mas, panjenengan ini siapa?" tanya Satrio dengan penuh waspada. Pria itu tidak menjawab, hanya menyeringai tipis sebelum kembali menyerang dengan gerakan yang lebih cepat dan ganas. Satrio menghindar, memanfaatkan ilmu bela diri yang telah ia pelajari. Akan tetapi, pria itu seolah bisa membaca setiap gerakannya. Satrio mulai menyadari bahwa lawannya ini bukanlah orang biasa. Ada kekuatan gelap yang mengalir dalam setiap gerakannya, sesuatu yang mengingatkannya pada aura batu mustika yang menjadi sumber segala permasalahan ini. Dengan nafas teratur, Satrio bersiap menghadapi pertarungan yang tidak mungkin terhindarkan itu. Dia tahu bahwa malam ini, sebelum sampai di rumah Bajogo, dia harus melewati ujian yang mungkin akan membawanya lebih dekat pada misteri yang selama ini dia coba pecahkan. "Sepertinya malam ini adalah ujian untukku," bisik Satrio dalam hatinya seraya memanggil sosok Wirya Sagara. "Berhati-hatilah Satrio, teruslah menghindari setiap serangannya. Biar aku yang akan melumpuhkan orang itu," balas Wirya Sagara dengan tenang. Namun sebelum pertarungan itu terjadi, sosok asing itu langsung meminta Satrio untuk tidak menyerang. Sosok yang ternyata adalah Bajogo itu lalu menghampiri Satrio, dan hal itu pun membuat Satrio sangat terkejut. "Bajogo?" ujar Satrio dengan wajah tidak percaya dengan sosok yang ternyata adalah adik dari kakeknya itu. "Iyoleh, ini aku," balas Bajogo sambil tertawa. "Aku hanya memastikan apakah kau memiliki apa yang dimiliki oleh mendiang ayahmu dulu. Tapi kini aku tahu kau memiliki sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang dulu dimiliki oleh Hardono Wicaksono ayahmu," imbung Bajogo yang membuat Satrio lega mendengarnya. Karena telah mengetahui apa yang dimiliki oleh Satrio, di tempat itu juga Bajogo mulai menunjukkan sebuah ajian turun-temurun yang dimiliki oleh keluarga. Menurut Bajogo, ajian itu tidak dapat dikuasai dengan baik oleh mendiang ayah Satrio karena dia telah memiliki ajian lain, ajian tra keluarganya. "Ilmu ini hanya bisa dikuasai oleh mereka yang benar-benar selaras dengan warisan darah leluhurnya," ujar Bajogo sambil duduk bersila di atas tanah. "Ayahmu memiliki kekuatan yang hebat, tetapi jalannya berbeda. Sedangkan kau memiliki kesempatan untuk menyempurnakan ilmu ini dengan apa yang kini ada di dalam dirimu dan menggunakannya sebagaimana mestinya," imbung Bajogo menjelaskan. Sebelum itu saya mau tanya. Katanya panjenengan tidak tertarik akan hal-hal gaib, tapi nyatanya sampean memiliki kemampuan yang begitu besar, tanya Satrio penasaran. "Sudah sepertinya itu semua merupakan sebuah takdir, Le. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, aku dipilih untuk melanjutkan warisan para leluhur kita. Tapi sayang, aku tidak diberikan sosok penerus.
Tapi kini aku sadar, jika yang akan meneruskan perjuangan Trah keluarga Sumoharjo adalah dirimu, Leh. Balas Mbak Jogo menjelaskan. Lalu, kenapa sampean tidak ikut mempertahankan batu mustika yang seharusnya tidak jatuh ke tangan orang itu, Mbak? Tanya Satrio yang semakin penasaran. Benar, Leh. Dalam hal itu, itulah yang membuat aku terkurung dalam penyesalan yang panjang. Tapi itu semua adalah permintaan dari ayahmu, Leh. Dia memintaku untuk menjaga Trah keluarga Sumoharjo tanpa harus ikut muncul ke permukaan. Setelah semua orang-orang sakti di desa ini tumbang, balas Mbak Jogo yang membuat Satrio terdiam. Malam semakin larut, tetapi pembicaraan antara Satrio dan Bajogo justru semakin dalam. Satrio meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Bajogo, seolah-olah tiap kalimat mengandung rahasia besar yang harus dia pahami. Perlahan dia mulai mengerti mengapa kakek buyutnya memilih Bajogo sebagai penerus ilmu leluhur, meskipun sosoknya selama ini tak pernah muncul dalam sejarah pertarungan besar yang terjadi di desa mereka. Penjelasan Bajogo tentang permintaan ayahnya pun membuat hati Satrio bergetar. Hardono Wijaksono, sang ayah, telah memilih untuk bertarung dan mempertaruhkan nyawa demi menjaga sebuah warisan leluhur yang ada. Sementara itu, Bajogo diberikan amanah untuk tetap berada dalam bayang-bayang, menjaga keberlangsungan Trah Sumoharjo agar tidak lenyap setelah para pendekar sakti di desa itu tumbang. Jadi, semua ini memang sudah diatur sejak lama, Mbak. Tanya Satrio dengan suara yang terdengar lirik. Takdir itu bukan sesuatu yang bisa kita tolak, Leh. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjalani dan menghadapinya dengan penuh tanggung jawab, balas Mbak Jogo sambil menganggukkan kepalanya. Satrio menggenggam jemarinya erat. Dia semakin sadar bahwa beban yang kini berada di pundaknya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Tidak hanya soal membalas dendam atau merebut kembali batu mustika, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan yang telah lama terguncang. Satrio menyimak dengan penuh perhatian. Dalam benaknya, dia mulai memahami bahwa kekuatan bukan hanya soal kemampuan bertarung ataupun mengalahkan lawan, tetapi juga soal memahami takdir dan jalan yang telah ditetapkan. Setelah memberikan penjelasan yang panjang, Bajogo pun mulai menunjukkan gerakan dasar dari ajian yang telah diceritakannya tadi. Gerakannya tampak sederhana, tetapi Satrio bisa merasakan betapa besar energi yang mengalir di dalamnya. Setiap gerakan bukan hanya sekedar serangan, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam, sebuah keseimbangan antara kekuatan dalam diri dan energi alam yang saling menyatu. Saat Satrio mencoba meniru gerakan tersebut, dia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ada gelombang yang kuat, seolah-olah ilmu itu memang sudah ada di dalam dirinya sejak cukup lama, hanya menunggu untuk dibangkitkan. Kau memang ditakdirkan untuk ini, Leh, ujar Mbak Jogo pelan. Tapi ingat, ilmu ini bukan hanya sekedar kekuatan. Ini adalah sebuah tanggung jawab. Gunakanlah dengan bijak, karena semakin besar kekuatan yang kau miliki, maka semakin besar pula ujian yang akan kau hadapi. Imbu Mbak Jogo menjelaskan. Satrio mengangguk, memahami bahwa perjalanan ini masih panjang. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang redup, dia mulai menapaki jalan baru yang akan membawanya semakin dekat pada takdir sejatinya. Bajogo kembali memperagakan ajian warisan keluarga. Gerakan-gerakan yang tampak sederhana itu sebenarnya menyimpan kekuatan yang luar biasa. Setiap tarikan dan hembusan nafas harus selaras dengan energi alam, tidak ada yang dipaksakan. Semua harus mengalir dengan alami. Apa nama ilmu ini, Mbak? Tanya Satrio yang mencoba terus mengulangi gerakan yang telah ditunjukkan oleh Bajogo. Leluhur kita memberikannya nama Guntur Wulung, balas Bajogo menjelaskan.
Lihat ini leh, ujar Mbak Joko yang tidak ingin Satrio merasa penasaran dengan ajian yang dimaksud. Satrio terus memperhatikan setiap gerakan yang diperagakan oleh Mbak Joko. Dia merasakan aliran energi yang begitu halus, namun di balik kesederhanaannya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Setiap gerakan mengalir seperti angin, namun memiliki dampak sekuat gelombang air yang menghantam karang. Tidak ada yang dipaksakan, semua terjadi dengan alami, seolah tubuh dan alam saling menyatu dalam harmoni yang sempurna. Bajogo kemudian mengubah sikap tubuhnya, mengambil posisi yang lebih mantap. Tubuhnya tampak mengumpulkan energi, dan dalam sekejap kilatan cahaya menyelimuti tangannya. Angin di sekelilingnya berputar dengan deras dan udara terasa lebih berat. Lalu dengan satu gerakan yang cepat, dia mengayunkan tangannya ke arah sebuah batu besar di hadapannya. Bersama dengan itu, tiba-tiba saja sebuah ledakan dahsyat menggema di seluruh penjuru hutan. Kilatan cahaya berwarna kebiruan muncul, membelah kegelapan malam. Batu besar yang menjadi sasaran seketika hancur berkeping-keping, serpihan-serpihannya berterbangan ke segala arah. Gelombang kejut dari ledakan itu membuat dedaunan di sekitarnya bergetar, bahkan tanah pun terasa bergetar dengan hebat. Satrio terpana melihat kekuatan yang begitu luar biasa. Dia bisa merasakan bahwa ajian ini bukanlah sekedar ilmu kanuragan biasa, tapi ada unsur angin yang memberikannya kecepatan dan kelincahan, serta air yang memberikannya daya tekan, dan kilatan petir yang menjadi inti kekuatan penghancurnya. Gabungan ketiga elemen itu menciptakan ledakan yang tidak hanya menghancurkan secara fisik, tapi juga memiliki efek luar biasa terhadap sekelilingnya. Bajogo menarik nafas dalam, lalu perlahan ia melepaskan energi yang baru saja digunakannya. Udara di sekitaran mereka kembali tenang, tetapi sisa-sisa energi dari ajian tadi masih terasa menggantung di udara, seolah meninggalkan jejak kekuatan yang sulit untuk dihilangkan. Waduh, apa ledakan tadi tidak membuat warga desa sekitaran sini terkejut, Mbak? Tanya Satrio dengan wajahnya yang terlihat kebingungan. Tidak, Leh. Karena saat ini kita sedang berada di tempat yang sudah aku tutup dengan ajian sirep kuning yang membuat orang biasa, bahkan orang yang memiliki mata batin, tidak akan bisa melihat dan mendengar apa yang sedang kita lakukan saat ini, balas Bajogo menjelaskan. Satrio mengangguk pelan dan mulai memahami bahwa Bajogo bukan hanya menunjukkan sebuah ajian yang bertujuan untuk sebuah serangan, tetapi juga ajian perlindungan dan penyamaran. Udara di sekitar mereka masih terasa berat, seolah-olah energi dari ajian si Reponing masih menyelimuti tempat itu. Suasana hening, hanya terdengar suara angin malam yang berhembus lembut di antara pepohonan. Bajogo kemudian melangkah mendekati Satrio dan menepuk pundaknya dengan lembut. Ada ketenangan dalam sorot matanya, seakan ingin meyakinkan bahwa semua yang mereka lakukan telah berada di jalur yang tepat. Sekarang kau sudah melihat sendiri bagaimana kekuatan dari Guntur Wulung, ucap Bajogo melalui batinya. Meskipun tidak terucap dalam kata-kata, tapi Satrio bisa merasakan pesan itu melalui tatapan dan gerak tubuh dari Bajogo. Malam semakin larut, tapi Satrio merasa bahwa latihan ini belumlah selesai. Ada dorongan dalam dirinya untuk memahami lebih dalam ajian-ajian yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Dia mulai menyesuaikan nafasnya dan mencoba merasakan kembali sisa-sisa energi yang mengalir di sekitarnya. Perlahan dia mencoba meniru gerakan Bajogo, mengingat kembali bagaimana energi tadi dikumpulkan dan dilepaskan dalam satu ledakan yang dahsyat. Jangan sekarang, Leh. Sebelum aku menurunkan ajian Guntur Wulung dan juga Sir Poning serta beberapa ajian lainnya, kau harus membersihkan dirimu dulu, Leh, ujar Bajogo sambil tersenyum.
Sebaiknya sekarang kita pulang dan beristirahat dulu untuk memulihkan energi kita. Imbu Mbak Jogo lagi. Satrio mengangguk perlahan, menyadari bahwa tubuhnya memang mulai terasa lelah setelah menyaksikan kedahsyatan ajian Guntur Wulung. Meskipun hatinya dipenuhi semangat untuk segera mempelajari ajian-ajiannya, tapi dia tahu bahwa Mbak Jogo tidak akan mengajarkannya setengah-setengah. Setiap ilmu harus dipelajari dengan kesiapan fisik, mental, dan spiritual yang matang. Mereka pun meninggalkan tempat itu, menyusuri jalan setapak di tengah hutan yang masih diselimuti oleh ajian sirip bening. Langkah mereka terasa ringan, seakan keberadaan mereka tidak terdeteksi oleh dunia luar. Angin berembus lembut di antara dedaunan, sementara suara jangkrik dan burung malam menggema di kejauhan. Satrio melirik ke arah Mbak Jogo yang berjalan dengan tenang di sampingnya. Meski usianya sudah tua, tetapi gerakannya tetap ringan dan penuh keteguhan. Dia merasa semakin yakin bahwa di dalam bimbingan Mbak Jogo dia akan menemukan jawaban atas segala pertanyaan tentang warisan leluhurnya. Sesampainya di rumah Mbak Jogo, Satrio langsung membersihkan diri di sumur yang ada di belakang rumah. Airnya terasa dingin dan segar, seakan membawa ketenangan ke dalam tubuh dan pikirannya. Setelah selesai, dia masuk ke dalam rumah dan duduk bersila di hadapan Mbak Jogo yang telah menyiapkan wedang jahe hangat di meja kayu kecil. "Besok pagi kita akan memulainya, Leh. Sekarang istirahatlah dulu," ucap Mbak Jogo dengan nada serius. Satrio hanya mengangguk. Dia tahu bahwa apa yang akan dia pelajari bukanlah sekedar ilmu biasa, melainkan sebuah amanah besar yang harus dia jalani dengan penuh tanggung jawab. Malam itu, di bawah temaram lampu pijar, ia menutup matanya dan mulai memasuki ketenangan batin. Dia bersiap untuk hari esok, hari di mana dirinya akan memulai sesuatu yang lebih besar. Hampir sama seperti ketika Satrio berada di rumah Mbak Gumilar. Dia terbangun dengan makanan yang telah tersaji di atas meja yang berada di ruang tamu rumah Mbak Jogo. Dan setelah membersihkan diri, Satrio pun menyantap singkong rebus dan juga teh manis hangat yang sebelumnya telah disiapkan oleh Mbak Jogo. Ketika hari menjelang siang, Satrio diajak berkeliling desa untuk menyapa warga desa setempat. Dengan bangga, Mbak Jogo memperkenalkan Satrio kepada para tetangga terdekatnya yang tentunya juga telah mengenal Satrio ketika dia masih kecil dulu. Selain itu, Satrio juga dibawa ke sebuah ladang yang dipenuhi oleh deretan pohon singkong yang sebentar lagi siap untuk dipanen. Setelah itu, Satrio kemudian dibawa ke sebuah sendang kecil yang di dalamnya terdapat air jernih yang tertampung di sana. "Masuklah, Le. Basuh mukamu dengan air itu," pinta Mbak Jogo sambil menganggukkan kepalanya. Tanpa pikir panjang, Satrio pun turun lalu masuk ke dalam sendang, dan sesampainya di dalam dia langsung membasuh wajahnya beberapa kali. Setelah itu, Satrio dibawa kembali berjalan menyusuri ladang hingga dia sampai di sebuah sendang berikutnya dan melakukan hal yang sama. Tempat ini adalah sumber mata air yang tidak pernah kering di desa ini, Le. Dan agar para leluhurmu tahu, maka kau harus membasuh anggota tubuhmu di sendang ini dan juga sendang yang tadi, ujar Mbak Jogo yang hanya dibalas anggukan kepala oleh Satrio. Selesai dengan sesuatu yang dianggap sebagai syarat utama itu, Satrio lalu diajak pulang oleh Mbak Jogo, dan sesampainya di rumah dia langsung diminta mandi dengan air yang ada di sebuah ember besar yang sudah diberikan bunga 7 rupa oleh Mbak Jogo. "Bersihkan dirimu, Le, dan niatkan di dalam hati jika segala keburukan yang ada di dalam dirimu akan ikut pergi bersama air yang membasahi tubuhmu," ucap Mbak Jogo yang kemudian berlalu pergi meninggalkan Satrio.
Satrio menghela nafas perlahan. Sebelum ia mulai menyiramkan air dari ember besar ke tubuhnya, aroma bunga tujuh rupa langsung menyebar di sekitarnya, membawa ketenangan yang mendalam. Saat air menyentuh kulitnya, dia memejamkan mata dan membiarkan tubuh serta pikirannya benar-benar meresapi proses pembersihan ini. Di dalam hatinya, dia mengikuti pesan dari Bajogo. Dia membayangkan segala kelelahan, keraguan, dan beban masa lalu hanyut bersama air yang mengalir dari kepalanya ke tanah. Perlahan tapi pasti, dia merasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang terlepas dari dirinya. Setelah membersihkan diri, Satrio mengenakan pakaian yang telah disediakan oleh Mbak Jogo, sebuah kain lurik sederhana dengan ikat kepala khas peninggalan leluhur. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sekarang, seakan tubuh dan pikirannya telah menyatu lebih erat dengan warisan keluarganya. Ketika dia keluar dari bilik kamar mandi, Mbak Jogo sudah menunggu di pendopo rumah, duduk bersila dengan tenang. Di hadapannya terdapat dupa yang menyala, mengeluarkan asap tipis yang melayang ke udara. Wangi khas dari dupa bercampur dengan aroma bunga yang masih melekat di tubuh Satrio. Tanpa banyak bicara, Bajogo memberikan isyarat agar Satrio duduk di hadapannya. Satrio pun menurut. Ia duduk bersila dengan tenang, menunggu arahan selanjutnya. Bajogo memejamkan mata, menarik nafas panjang sebelum mulai berbicara dengan suara lembut namun penuh wibawa. Sekarang kau telah bersih secara lahir dan batin. Segala syarat telah terpenuhi. Inilah saatnya aku menunjukkan ajian Guntur Wulung padamu, ujar Mbak Jogo dengan nada penuh keyakinan. Satrio merasakan getaran di udara. Seiring dengan ucapan Mbak Jogo, udara di sekitar terasa lebih padat, seolah energi mulai berkumpul. Matanya menatap lurus ke arah Mbak Jogo, menanti ilmu sakti yang akan segera diwariskan kepadanya. Dalam keringan itu, suara alam di sekitar mereka seakan meredup, dan hanya ada mereka berdua yang tersisa dalam ruang waktu yang berbeda. Detik-detik menuju warisan ilmu leluhur pun dimulai. Walau hari masih terang dan tidak ada angin yang berembus di sekitarnya, namun Satrio mulai merasakan tubuhnya gemetar karena udara dingin yang perlahan masuk menembus kulitnya. Bersama dengan itu, ada getaran seperti sengatan listrik yang menyentuh tubuhnya. Saat itu, Satrio tahu jika Mbak Jogo sedang menurunkan langsung ajian Guntur Wulung kepadanya. Dan sepertinya hawa dingin yang menusuk serta sengatan listrik yang dia rasakan adalah energi dari ajian tersebut. Satrio mencoba mengendalikan nafasnya, mengikuti apa yang telah diajarkan Mbak Jogo sebelumnya. Namun semakin dalam dia bernafas, semakin kuat hawa dingin itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, getaran seperti aliran listrik terasa semakin kuat, merayap dari ujung jari hingga ke ubun-ubun kepala. Jantungnya berdegup lebih kencang dan keringat dingin mulai muncul di pelipisnya, meskipun udara di sekitarnya terasa begitu menusuk. Dalam kondisi setengah sadar antara dunia nyata dan alam energi, Satrio mulai melihat kilatan cahaya biru keunguan di balik kelopak matanya yang terpejam. Cahaya itu berkumpul, berputar seperti pusaran angin yang membawa petir di dalamnya. Suara gemuruh samar-samar terdengar di telinganya. Semakin lama semakin terdengar jelas, seakan langit sendiri sedang berbicara padanya. Tiba-tiba saja tubuhnya terasa ringan, seolah ia tidak lagi duduk di atas lantai pendopo, melainkan melayang di udara. Ada kekuatan besar yang merasuk ke dalam tubuhnya, mengisi setiap ruas tulangnya dengan daya yang luar biasa. Satrio ingin bergerak, tetapi dia seperti terkunci dalam pusaran energi yang semakin kuat. Di tengah kondisi itu, suara Mbak Jogo terdengar menggema, bukan dari satu arah, melainkan dari segala penjuru. Ajian Guntur Wulung bukan sekedar ilmu kesaktian, Le. Dia adalah bagian dari alam. Dia adalah petir yang membelah langit dan angin yang menyelimuti lautan. Kau tidak menguasainya,
Tetapi kau harus bersatu dengannya, ujar suara Mbak Jogo dengan lantang. Satrio merasakan tubuhnya semakin bergetar. Cahaya biru keunguan yang tadi hanya berupa kilatan kini berubah menjadi aliran energi yang menyelimuti dirinya. Kini dia mulai memahami ajian ini bukan sekedar serangan petir biasa, tetapi gabungan dari kekuatan angin, air, dan petir yang menyatu dalam satu keselarasan. Tidak lama setelah itu, semuanya terasa menjadi hening. Udara yang tadinya dingin perlahan kembali normal dan sengatan listrik di tubuhnya mulai mereda. Satrio membuka mata dengan nafas terengah-engah, keringat membasahi tubuhnya, tetapi ada perasaan baru yang ia rasakan, yaitu sebuah kekuatan yang kini mengalir di dalam dirinya yang siap untuk digunakan. Bajogo menatapnya dengan senyuman tipis. Dia tahu Satrio baru saja melewati ujian pertama dalam menyatu dengan ajian Guntur Wulung. Masih ada banyak hal yang harus dipelajari, tetapi satu hal yang sudah pasti kini, warisan leluhur telah berpindah ke dalam dirinya. Setelah hari berganti malam, Bajogo pun mulai melanjutkan menurunkan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Setelah Satrio siap, dia mengajaknya ke sebuah tempat lapang yang dekat dengan rumah penduduk. Di sana, Bajogo mulai mengajarkan bagaimana dia bisa menggunakan ajian sirep pening atau yang lebih dikenal dengan energi pelindung atau pagar gaib. Malam itu, cahaya bulan bersinar redup menyelimuti desa dengan ketenangan yang mencekam. Satrio mengikuti langkah Bajogo dengan penuh rasa ingin tahu. Kakinya menyusuri tanah berumput yang masih terasa hangat oleh sisa-sisa panas matahari siang tadi. Begitu tiba di tanah lapang, Bajogo berhenti, kemudian memejamkan mata. Udara di sekitaran mereka perlahan berubah. Angin malam yang tadinya sepoi-sepoi kini seakan berhenti, menciptakan keheningan yang hampir tak wajar. Satrio bisa merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah tekanan halus, seakan ada selubung tak kasat mata yang mulai terbentuk di sekitaran mereka. Bajogo berdiri tegap, tangannya perlahan diangkat setinggi dada, nafasnya teratur seirama dengan aliran energi yang mulai ia kumpulkan. Perlahan Bajogo mengayunkan kedua tangannya ke depan, lalu membentuk pola tertentu di udara. Dari gerakan itu muncul gelombang energi yang tidak terlihat oleh mata biasa, namun terasa jelas oleh mereka yang memiliki kepekaan spiritual. Satrio memperhatikan dengan seksama, mencoba meresapi dan memahami bagaimana energi itu bekerja. Akan tetapi, setelah itu semua berubah. Bajogo yang baru saja membuka mata dan menatapnya dengan tajam, tiba-tiba saja menghilang dari pandangan matanya. Satrio terkejut. Sosok Bajogo yang tadi berdiri tegap di depannya lenyap begitu saja, seakan menyatu dengan kegelapan malam. Satrio mengedarkan pandangannya ke sekeliling, mencoba mencari keberadaan Bajogo, namun tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Tidak ada suara langkah dan juga tidak ada bayangan. Tak lama berselang, tiba-tiba suara Bajogo terdengar tepat di belakangnya. "Inilah kekuatan ajian sirep pening, Leh," ujar suara Bajogo yang terdengar lebih bergema. Satrio terhentak dan berbalik, namun yang dia lihat hanyalah bayangan samar. Sosok Bajogo masih sulit terlihat, seolah tubuhnya berada di ambang antara nyata dan tidak. Energinya pun terasa samar, seperti tersembunyi dari semua bentuk deteksi. "Ajian ini bukan hanya untuk melindungi dirimu saja, akan tetapi juga mampu menutupi sesuatu dari pandangan manusia ataupun makhluk halus. Dengan ini, kau bisa menyembunyikan tempat, menutupi keberadaan, bahkan menghilangkan jejak," Imbu Bajogo menjelaskan. Satrio mulai memahami bahwa ajian sirip pening adalah teknik penyamaran tingkat tinggi yang tidak hanya berguna untuk menghindari bahaya, tetapi juga sebagai pagar gaib untuk melindungi sesuatu yang harus dijaga. Tidak lama kemudian,
Bajogo kembali menampakkan diri di hadapan Satrio kali ini dengan senyuman tipis di wajahnya. Satrio menarik nafas dalam. Dia tahu bahwa ini bukan sekedar ajian biasa. Untuk menguasainya, dia harus lebih memahami aliran energi di sekelilingnya dan harus lebih menyatu dengan ketenangan alam. Malam itu, latihan pun dimulai dan perjalanan Satrio dalam menggali warisan leluhur semakin dalam. Dia tidak menyangka jika dirinya akan mewarisi sebuah kekuatan luar biasa yang terdengar seperti dongeng semata. Satrio berdiri tegak di tengah tanah lapang, merasakan udara malam yang semakin dingin menusuk kulit. Suara jangkrik bersahutan di kejauhan, menciptakan suasana yang semakin memperdalam konsentrasinya. Bajogo berdiri di depannya, mengawasi dengan sorot mata penuh keyakinan. Ajian sirap bening bukanlah sekedar ilmu pelindung biasa. Ilmu ini adalah warisan leluhur dari Trasumo Harjo yang mampu menciptakan selubung gaib, menyembunyikan tempat, bahkan menghilangkan keberadaan seseorang dari pandangan makhluk kasat mata maupun tak kasat mata. Untuk menguasainya, seseorang harus mampu menyelaraskan diri dengan energi alam di sekitarnya, bukan melawannya tetapi menyatu dengannya. Bajogo mulai memperagakan gerakannya sedari awal. Kedua tangannya bergerak perlahan di udara seolah sedang menggambar sesuatu yang tidak terlihat. Nafasnya tetap tenang, matanya terpejam dan perlahan tubuhnya mulai terlihat samar, seakan menyatu dengan kegelapan malam. Satrio menatap dengan penuh kekaguman. Sosok Bajogo yang tadinya begitu jelas kini mulai kabur, lalu menghilang sepenuhnya. Udara di sekitar menjadi lebih tenang, dan energi yang tadinya terasa kuat kini menghilang begitu saja, seakan Bajogo tak pernah ada di sana. Satrio menelan ludah. Dia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ini bukan sekedar kecepatan atau tipuan mata, tapi ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Kau harus bisa merasakan keheningannya, Leh. Ujar Bajogo menjelaskan dari balik tabir ilmu yang sedang digunakannya. Satrio terkejut, namun dia tetap diam, mencoba merasakan keberadaan Bajogo. Tapi yang dirasakan hanyalah angin malam yang berembus pelan. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada energi yang bisa ia deteksi. Sekejap kemudian, Bajogo muncul kembali di hadapannya dengan senyuman yang tenang. Sekarang kau yang mencobanya, ujar Bajogo sambil tersenyum. Ayo, ikuti setiap ajian yang aku ucapkan. Imbun Bajogo dengan tegas. Satrio menarik nafas panjang, menutup matanya, mencoba mengingat gerakan yang diperagakan oleh Bajogo tadi. Perlahan-lahan dia mulai menggerakkan tangannya di udara, berusaha merasakan aliran energi di sekelilingnya. Bersama dengan itu, dia mulai menirukan setiap kata yang diucapkan oleh Bajogo. Dan setelah mantra dari ajian itu selesai, tiba-tiba Satrio merasakan sesuatu yang aneh. Namun di saat dia mencoba menghilangkan keberadaannya, energi dalam tubuhnya justru terasa bergetar tak terkendali. Kau terlalu tegang, Leh, ucap Bajogo yang meminta Satrio mengulanginya kembali. Satrio membuka mata dan menghela nafas panjang karena kesal dengan kegagalan yang baru saja dia lakukan. Namun dia tidak ingin menyerah. Satrio mencobanya kembali. Kali ini dia memusatkan pikirannya pada keheningan dan membiarkan tubuhnya mengikuti arus energi tanpa melawannya. Setelah Satrio memperlambat nafasnya dan mengendurkan otot-ototnya, dia mulai membaca mantra ajian tersebut dalam hatinya. Setelah itu, dia membiarkan pikirannya menyatu dengan kegelapan di sekitar. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Udara di sekitarnya seakan menyesuaikan diri dengannya. Getaran dalam tubuhnya mulai mereda, dan perlahan-lahan ia merasa seperti bayangan yang tersamarkan dalam gelap. Dia tidak tahu apakah dirinya sudah menghilang dari pandangan Bajogo, tetapi ada sesuatu yang berbeda, yaitu sebuah perasaan bahwa dirinya kini bukan lagi sekedar seorang manusia biasa yang berdiri di tengah tanah lapang, melainkan bagian dari alam itu sendiri.
Mbah Jogo tersenyum puas melihat apa yang telah dilakukan oleh Satrio walau masih jauh dari sempurna. Tapi ini adalah sebuah awal yang sangat baik. Satrio membuka matanya dan menghela nafas panjang. Latihannya malam itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Kini dia mengerti bahwa warisan leluhurnya bukanlah sekedar kekuatan untuk bertarung, tetapi juga tentang bagaimana menyatu dengan energi semesta. Malam itu bintang-bintang bersinar lebih terang, seolah menyaksikan kelahiran seorang pewaris baru dari ilmu-ilmu kuno yang hampir terlupakan. Ketika berada di rumah dan sedang menikmati wedang hangat yang dibuatnya, Satrio pun mulai menanyakan lebih jauh tentang ajian sirap pening yang sedang dipelajarinya. Namun, Satrio dibuat terkejut ketika pertanyaan yang belum sempat diucapkannya itu kemudian dijelaskan secara detail oleh Mbah Jogo. Setelah bapakmu meninggal, aku berusaha menyembunyikan tempat itu dengan seluruh kekuatanku, Le. Ajian Pawening Sirap dengan seluruh kekuatan yang aku punya sudah aku gunakan untuk membuat makam kerajaan kuno itu tidak terlihat oleh siapapun, ujar Mbah Jogo dengan tatapan kosong seolah dia kembali di masa penuh kengerian itu. Akan tetapi seorang dukuh bernama Jarno tiba-tiba datang bersama ibumu. Dia berteriak lantang di area pemakaman kerajaan kuno itu dan mengancam akan menghabisi ibumu dan juga semua anak-anaknya. Ibu Mbah Jogo yang sontak membuat Satrio tercengang. Dan itulah perjuangan terakhirku untuk melindungi keberadaan batu mustika itu. Hingga akhirnya ibumu memilih pergi dari desa ini. Dia memutuskan untuk kembali ke desa ayahmu, lalu tinggal di sana sebelum akhirnya merantau ke kota. Ibu juga tidak ada di sini ketika mendiang kakek dan nenekmu meninggal, Le. Dia merasa sangat ketakutan hingga dia benar-benar tidak pernah kembali lagi ke desa ini, ujar Mbah Jogo dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Lalu, apakah orang yang mengancam ibu itu masih ada, Mbah? Tanya Satrio dengan amarah yang telah memuncak. Dia sudah lama mati. Bahkan semua orang yang telah membantu Cokro Subeno mendapatkan mustika itu mati dengan cara yang mengerikan, balas Mbah Jogo sambil menghela nafas panjangnya. Cokro Subeno, aku pasti akan menemukanmu, gumam Satrio dengan kedua tangan yang mengepal dan wajah merah yang mulai diselimuti amarah. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo, kita Satrio Wicaksono. Wah, makin sakti aja nih ya Satrio ya. Jadi sekarang punya ajian Guntur Wulung. Wow, sama sirap ya, sirap Pawening. Jadi di sini saya suka nih kisah Satrio ini karena benar-benar dari awal ajian-ajiannya, mempelajarinya, dia dapat ini itu semua dari mana, itu benar-benar semua dari awal. Dan saya berharap sih kedepannya dia akan menjadi sakti dan bisa menolong orang lain ya. Keren, pakai banget di sini 2 ajian langsung yang dipelajari dan langsung dikuasainya. Jangan sampai ketinggalan teman-teman, buat besok adalah di part 4 yang mana ending dari season kedua di kisah Satrio Wicaksono ini. Terima kasih Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan video atau kisahnya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.